Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok ya. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Dan ini timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke. Jadi kali ini temanya kita update ya, kita cek energi perasaan dia ke kamu ya. Kita lihat update atau energi terkini begitu tentang energi perasaan dia buat kamu sekarang ya, saat ini. Oke, aku shuffle dulu. Ya, ini ada yang loncat, bestie. Ini energi Seven of Swords ya. Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini ada Virgo ya. Taurus sama Capricorn. Ini strong di Leo. Wah, Cancer, bisa Scorpio. Five of Swords. And then wah, ini strong di Aries ya. Page of Cups. Jadi ini strong banget Taurus sama Libra. Kita lihat ya yang strong ini apa. Sagittarius juga ini kuat ya, aku rasa. Aquarius sama Scorpio. Lalu Pisces ya, Cancer, Leo, Gemini. Kemudian Taurus, Aquarius. Oke, aku rasa Capricorn juga ya, itu yang strong. Beberapa udah aku sebutkan ya. Jadi perasaannya ke kamu saat ini, aku ngerasa dia tuh udah capek ya. Dia sudah lelah ya, menggunakan akal sehatnya yang dia rasa itu mungkin benar gitu. Atau ya dia udah lelah menggunakan egonya. Jadi ya kadang dia merasa semua yang terjadi ya itu harus berdasarkan logika, harus dianalisa dengan pikiran, akal sehat. Beberapa kalian ini dealing sama orang yang keras ya, big ego, egonya sangat besar gitu. Jadi dia merasa apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan saat itu kah atau kapan ya, itu mungkin yang dia rasa ya gue nyamannya gini gitu. Tapi ya aku ngelihat di sini ternyata dia nggak nyaman ya. Dia juga ngerasa lelah ya. Soalnya tidak enak menggunakan topeng. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang tidak jujur. Dia nggak apa adanya. Dia nggak terbuka. Atau sebenarnya ada unek-unek atau ada beberapa hal yang pengen banget dia utarakan sama kamu. Ada sebenarnya hal-hal yang pengen banget dia bicarakan sama kamu, yang pengen dikomunikasikan sama kamu gitu. Tapi ya di sini aku rasa perasaannya itu masih sebatas sadar ya, sadar akan hal yang dia rasa itu pas ternyata enggak gitu ya. Dia rasa dia nyaman, ternyata dia capek, ternyata dia lelah gitu. Kadang dia merasa hidup aku nggak enak, lelah banget ya. Ini ada yang dia fokusnya atau dia arahnya kemana nih? Ada yang memang di sini karena dia pelin-pelan orangnya, dia masih belum bisa bersikap dewasa. Terus di sini ya dia rasa keputusannya, langkah dia ya udahlah gitu, harus konsisten lah dengan langkah yang aku buat. Cuma di sini tiba-tiba kayak aduh pengen deh merasakan kebahagiaan sama kamu. Kayaknya aku bahagia sama kamu deh. Bahkan ini kalau dia udah ke yang lain ya, arahnya udah ke yang lain, ini kayaknya mau berubah haluan deh. Karena aku rasa
ini ada yang mau menuju kamu, atau ya dia mau menghampirimu lagi gitu, ada yang mau mendekat lagi, ada yang sudah berlalu terus mau datang lagi karena galau gitu ya, dilema. Mungkin kamu salah satu orang yang terbaik, atau memang kamu satu-satunya yang terbaik ya. Jadi dia nggak nemu mungkin orang seperti kamu, atau dia udah bandingkan kamu dengan yang lain, ternyata ya sejauh ini kamu yang masih terbaik gitu, atau setidaknya ya kamu lumayan baik buat dia, tapi ini baru dia sadari ya. Beberapa dari mereka egonya gede juga, tetap aja kayak ya sayangnya aku sama kamu sih, cintanya aku sama kamu, sebenarnya kayak gitu. Bahkan ya ada yang butuh kasih sayangmu ya saat ini. Mungkin hidupnya nggak enak sekarang, kondisinya mungkin nggak enak, jadi kayak ya seandainya gitu kamu di sini, kan pengen diperhatikan, dibelai sama kamu, disentuh sama kamu. Nah ada yang merasa gitu. Oke, terus aku mau kasih ini. Nah, jadi ini ada pesan ya, pesan yang mau dia sampaikan tentang perasaannya. Dia bilang seperti ini ya: jangan minta aku untuk berhenti mencintai kamu, karena aku nggak akan pernah bisa ya. Beberapa dari mereka tahu, ya sudahlah, mau seperti gimana lagi, tapi memang nggak mudah ya untuk berhenti mencintaimu. Bahkan di sini ada yang ngaku, aku nggak pernah bisa berhenti cinta sama kamu. Kan ini tadi ada bottom of the deck-nya di Empress ya. Beberapa kalian ini orangnya, kamu punya kualitas gitu, kamu punya value, punya nilai yang kamu lebih gitu dari orang lain. Entah kepribadianmu, tutur katamu, entah kamu penyayang, penyabar, kamu yang bisa mengerti dia, kamu kayak sosok ibu, kayak sosok ayah, kayak kakak gitu ya. Jadi dia senang gitu, ini bisa vice versa gitu. Dan dia ngerasa dia bisa diperlakukan dengan layak kalau sama kamu. Ya udah ada yang sadari, udah ada yang menimbang-nimbang, ternyata ya aku kira aku bahagia kalau begini begitu, ternyata enggak. Ya bahagianya kalau ke kamu sih, ada yang seperti itu. Lalu dia katakan, semesta itu adil, siapa yang menyakiti suatu saat akan tersakiti, dan aku merasakannya saat ini. Ini kan ada yang apa ya, mungkin merasa bersalah, jadi dia tahu ada karma, ada tabur tuai. Kan semesta itu adil, aku pernah menyakiti, jadinya aku sekarang tersakiti. Aku merasakannya saat ini. Ada yang mirror. Jadi jangan kamu kira aku bahagia setelah menyakitimu. Ternyata aku sakit hati juga. Menyakitimu sama kayak menyakiti diriku sendiri ya. Kamu cerminanku ya, mirror buat aku. Lalu dia katakan, maaf bila aku memilih diam, bila aku memperhatikanmu dari jauh saja. Aku takut bila aku bicara, itu hanya semakin menyakiti kamu dan aku juga tersakiti. Ini ada yang drama banget ya hubungannya, relasinya, koneksinya. Jadi dia bilang gitu, maaf ya kalau aku pasif, aku memperhatikanmu dari jauh aja. Aku takut kalau aku bicara, itu hanya menyakiti kamu dan aku juga tersakiti. Playing victim lah kita ya. Jadi merasa siapa nih korban gitu, siapa korbannya. Lalu dia katakan rasanya ingin sekali menyapa lagi, tapi semua sudah terlanjur asing. Aku begitu kejam sampai menimbulkan luka yang membekas. Aku terjebak oleh egoku, lalu aku ditampar kenyataan untuk sadar. Rasa sakit ini karena aku sudah sia-siakan kamu. Wah. Jadi dia bilang ya, sebenarnya pengen banget menyapa kamu lagi, tapi semua kan udah terlanjur asing, terasa dingin. Aku begitu kejam sih, menimbulkan luka yang membekas ya. Aku kejebak sama egoku. Ya, tapi kan kemudian aku jadinya tertampar. Aku tertampar oleh kenyataan. Ya, aku jadi sadar ternyata sakit kalau aku sia-siakan kamu ya.
karena kehilangan kamu kan, jadinya seperti itu. Ya, sakitlah kehilangan. Kamu mungkin bisa menemukan ada yang lebih dari aku di sana, tapi jangan bohongi perasaanmu yang hanya mencintaiku, ya. Beberapa dari mereka bilang gitu. Dia nih, siapa ini ya? Ini Barbara kah? Suneo. Jadi dia bilang gitu, kamu kan bisa aja menemukan yang lebih dari aku. Kamu bisa sama yang lain di sana. Tapi jangan bohongi perasaan kamu ya. Kamu tuh cintanya cuma sama aku. Kamu sayangnya cuma sama aku. Ya, entah dia GR, entah dia gede rasa atau apa. Intinya gitu dia bilang. Lalu ada yang mengatakan sudah terpendam lama, ya. Ada yang sudah memendam rasanya lama. Kayak dia sayang sama kamu, dia rindu sama kamu tapi dipendam udah lama. Atau dia sebenarnya pengen sama kamu, tapi nggak kesampaian. Atau ada yang pengen dia katakan, pengen dia lakukan tapi nggak kesampaian mungkin ya. Atau belum tersampaikan, mungkin suatu saat bisa. Perasaanku terikat sama kamu. Ini ada koneksi spiritual ya, terikat jiwa. Hati kecilku masih mencintaimu. Wah. Aku ingat senyumanmu. Ini beberapa kalian punya senyum manis, dia suka senyummu ya. Masih ingat senyumanmu. Lalu aku ingin bersatu dalam amin yang sama. Ini beberapa punya perbedaan ya. Perbedaan apa gitu, entah cara pandang, beda karakter, atau ada perbedaan yang mencolok ya. Jadi entah beda apa ya, intinya pengennya bersatu dalam amin yang sama, doa yang sama ya. Lalu hatiku ini masih milikmu. Kemudian aku sudah berubah ya, emang Power Rangers. Ya pokoknya dia bilang gitu, aku sudah berubah. Beberapa nih ya, aku rasa siapa yang dealing sama kamu, ya ada di antara mereka sudah berubah. Bisa berubah lebih baik, tapi bisa aja berubah lebih jahat. Ya ada aja gitu ya. Lalu aku selalu memperhatikan kamu. Ini ada yang diam-diam selalu memperhatikan kamu ya. Stalking kamu lah, cek sosmedmu. Walaupun kamu nggak membuka diri juga tetap dicek ya sosmedmu ini gitu. Atau WhatsAppmu ini cuma ngeliatin kamu online begitu doang. Ya itu pun dia pakai akun lain kah, pakai nomor lain. Aku sering lihat status, story, postingan kamu diam-diam kan, kayak aku bilang tadi. Dia diam-diam, entah siapa ini ya, diam-diam dia lihat storymu, statusmu, atau apapun yang pernah kamu posting di sosmed. Atau ada yang lihat-lihat sosmedmu sekarang, kok sepi ya? Ya jadinya lihat-lihat postinganmu yang udah lama gitu kak. Lalu kamu makin cakep ya sekarang. Beberapa dari mereka ngerasa kamu kayaknya makin cakep sekarang, makin cantik atau makin ganteng ya. Ada yang ngerasa kamu makin menarik sekarang. Entah dia, entah siapa nih ya. Atau ya dia punya feeling gitu. Dia punya perasaan aja. Kayaknya kamu tuh makin keren sekarang. Kayaknya kamu sudah lebih baik sekarang. Ya, tapi aku udah sia-siakan kamu. Ya, ujungnya dia menyesal gitu lah. Ada penyesalan ya. Oke, aku lanjut. Ya, dari sini. Nah, perpisahan. Dia merasa sedih sih. Ya. Ini perpisahan bisa jeda, bisa begini dulu jalan kita. Ya kita bermasalah atau ya ada konflik batin. Tapi ini dia bilang, aku sedih loh. Sebenarnya aku rindu sama kamu. Berpikir tentang kamu. Dan berpikir bagaimana kita ke depannya. Gitu. Beberapa ini hubungan karma ya. Atau ini sebenarnya mungkin ada twin flame, tapi banyak banget pembayaran karmanya, jadi sakit gitu ya. Atau ya kita harus saling berkaca, saling introspeksi diri ya. Bisa aja kita tuh menerima karma yang hampir sama dari masa lalu, dari leluhur, jadi ya kita ada di koneksi yang sama. Buat sama-sama belajar memperbaiki diri ya.
dan ini ada passion, ada chemistry ya, koneksi yang nggak bisa diungkiri ya, nggak bisa ngelak gitu. Pernah sih berusaha nggak mikirin kamu, tapi tetap aja mikirin kamu. Dia juga heran ya. Lalu ini ada orangnya narsistik atau vice versa. Ada yang merasa kayak ya udah, gue juga bisa kali tanpa lo ya, aku juga bisa kali tanpa kamu, atau ya semua akan baik-baik saja, semua kan demi kenyamanan, kebaikan, demi egoku ya. Tapi ya gitu, terlalu kepedean, terlalu sok jago, akhirnya ya dia down ya, dia drop sebenarnya. Ya nggak bahagia lah. Nah, ini ada yang pengen banget berbicara sama kamu. Beberapa dari mereka udah ngetik pesan ya, tapi belum dikirim-kirim sama kamu sampai sekarang. Ada yang gitu. Ada juga yang udah megang HP-nya, pengen kirim apa ya, kirim pesan, kirim chat, tapi nggak dikirim-kirim juga. Tuh, tahu ya, banyak lah sebenarnya yang pengen dia bilang. Dan ya, sebenarnya sakit hatinya ya. Tidak enak loh hidup dalam kepura-puraan. Aku bisa aja pura-pura pakai topeng, aku akan baik-baik saja, kamu pun akan baik-baik saja, nggak akan gimana-gimana juga. Bisa kan buka hati ke yang lain juga atau apa, tapi nggak segampang itu ya, Barbara. Nggak segampang itu, Rudolfo. Dan di sini ada pembelajaran ya. Aku rasa akhirnya ada seseorang yang perlahan dia tahu dia harus berubah. Mungkin ada lembaran baru, ada kisah barunya nanti dengan kamu, ketika dia sudah lebih baik, lebih layak untuk kamu. Oke, aku lanjut. Nah, ini aku udah shuffle terkait perasaan orang ini ke kamu. Ini ada tentang November ya. Ada apa dengan November ya? Bisa aja ini November terjadi sesuatu di hidup dia atau di hidup kamu. Bulan lahir bisa. November itu Scorpio, Sagittarius. Ada April ya. Apa yang terjadi di April? Ada pertemuan kah? Ada komunikasi di April atau apa? Sesuatu yang terjadi di dia atau kamu? Bisa kaitan sama siapa gitu ya. Kalau bulan lahir April itu Aries ya. Taurus. Nah, itu. Ada workaholic. Ada yang sekarang mikirnya kerja, ya lagi pusing mikirin kerjaan, keuangan gitu. Dan ada yang suka sama tanganmu, atau pengen banget pegang tanganmu sekarang. Ya ada yang pengen banget megang tanganmu sekarang. Ini rindu ya sama kamu, atau pengen sama kamu. Ada Juli ya, Juli. Apa yang terjadi di Juli? Mungkin nanti terjadi sesuatu di Juli, atau ya udah pernah terjadi apa gitu di Juli ya. Oh, kalau bulan lahir Juli, Cancer, Leo ya. Wah, ada yang suka bibirmu, atau sekarang lagi seneng sama bibirmu gitu ya. Pengen menyentuh bibirmu, pengen ngapain gitu ya dengan bibirmu. Ada rambut ya, ini banyak sentuhan fisik berarti ya. Ada yang suka sama rambutmu, atau pengen menyentuh rambutmu. Dia suka rambutmu ya, pengen membelai rambutmu. Ada yang rindu, ada yang ngerasa kamu gemoy, jadi pengen nyentuh rambutmu ya. Atau rambutmu bagus, rambutnya bagus, atau apalah. Ini ada ya tentang pembelajaran, pendidikan. Mungkin ada terkait pendidikan, atau ya ini banyak pelajaran. Dia banyak belajar dari kamu. Dan ada kafe. Ini orangnya entah dia entah kamu suka nongkrong, atau nanti bisa aja ketemu di tempat nongkrong gitu. Ya aku rasa. Dan dia lagi galau sih sekarang, lagi galau memikirkan kamu. Jadi ya dia banyak menyendiri, mungkin banyak nongkrong ya, bisa juga. Untuk ngalihin pikirannya supaya nggak terlalu bucin, nggak terlalu memikirkan kamu. Ada yang playing victim ya, playing victim, mainin mental korban, memainkan mental korban. Ya kadang dia ngerasa sih kamu yang korban.
Tapi kamu tuh harusnya introspeksi diri juga. Kamu jangan drama lah. Drama itu kan menyakiti aku kalau ada drama, ya. Atau dia nih, dia merasa dia korban. Padahal kamu tahu dia yang menyakiti. Ya gitulah, ya. Mental victim. Kena mental. Ada mental lagi ya. Dia lagi kena mental. Mungkin ya dia yang bikin gara-gara, dia yang bikin masalah, konflik, dia yang bersikap tidak dewasa. Ya sekarang nyesel gitu, kena egonya, kena mentalnya. Kayak pengen memperbaiki semuanya tapi dia ngerasa bingung. Ada pelin-pelan ya, orangnya pelin-pelan. Ada yang merasa kamu cinta sejatinya, C. Tapi ada yang memikirkan keluarga ya. Ini family man, woman, dia mikirin keluarganya sekarang. Ada masalah kah di keluarga? Atau dia punya keluarga? Bisa kamu. Atau siapa ya kalian? Ada yang punya perbedaan. Beda karakter, beda apa gitu ya. Beda usia, beda keuangan, beda cara pandang, beda suku, keyakinan, ras, atau apapun ya. Beda status bisa. Nih, ada yang sedang mencari jati diri. Dia tuh lagi mencari jati diri. Makanya dia pelin-pelan gitu, dia aneh. Cuma kalau dia udah menemukan jati diri, ya dia akan tahu bagaimana seharusnya dia bersikap ke kamu. Bisa juga melalui kamu dia menemukan jati dirinya. Cie. Dia bisa jadi apa adanya sama kamu gitu. Suatu saat nanti atau udah terjadi ya. Ini ada orangnya alergi. Sekarang mungkin dia lagi alergi ya. Lagi sakit kah? Atau dia alergi apa gitu ya sekarang. Alergi tanpa kamu. Ini ada seks. Pantas tadi banyak sentuhan ya. Dia banyak menginginkan sentuhan dengan kamu. Ya banyak hasrat seksualnya sama kamu sekarang. Nah ini ada Agustus. Apa yang terjadi di Agustus? Mungkin pernah kejadian apa gitu di Agustus. Atau nanti ya terjadi apa di Agustus. Bisa bulan lahir sih. Atau apa gitu yang terjadi. Kalau bulan lahir Agustus itu Leo ya, Virgo itu, oke? Sekarang nah aku kasih ini ada forgiveness ya. Ada yang sebenarnya pengen banget minta maaf, pengen mendapatkan pengampunan dari kamu. Dia pengen kamu memaafkan dia. Mau dia bicara atau enggak, mau dia pasif atau tidak, ya dia pengen kamu maafin dia. Dan ini ada yang pengen jujur ya soal perasaannya. Ya mungkin ada yang pengen jujur, bilang suka, bilang cinta, rindu. Ada juga yang mau jujur, sebenarnya dia pengen menyentuh kamu saat ini. Gitu. Lalu dia bilang gini loh, mungkin aku punya banyak kekurangan, mungkin aku punya banyak keburukan ya, tapi cobalah lihat sisi positif dalam diriku juga. Lihat juga lah kebaikan dalam diriku. Atau ya setidaknya kamu kan cinta sama aku. Ini entah orangnya GR atau apa ya. Dia ngerasa kamu kan juga baper kan, juga ada kan perasaan sama aku. Jadi ya aku orang yang kamu cintai ya. Terlepas dari kekuranganku ya intinya aku yang kamu cintai. Lalu di sini dia bilang, dimanapun kamu berada, sama siapapun kamu, ya, ingatlah aku. Mau kamu nanti berhadapan sama siapa, mau kamu dengan siapa, ya kalau bisa kamu selalu ingat sama aku, biar kamu nggak betah sama yang lain gitu. Dia rasa gitu ya. Ini ada yang nggak terima sih kalau kamu ke yang lain. Jadi dia mau kamu ingat dia terus, supaya kamu jaga sikap, supaya kamu tuh jangan sampai disentuh orang lain, jangan sampai kamu menyentuh orang lain ya. Itulah, ada jealousnya dia, cemburuan ya. Dan dia mau kamu bersikap suportif ya. Suportif ini bisa dalam apa aja. Suportif itu apa ya? Ya saling mengerti gitu, saling maklum aja. Ini kan kalau cintanya bersegi-segi ya gitu, maunya dia kayak, ya kamu tuh mau berharap apa dari aku gitu. Aku kan nggak bisa menjanjikan apa-apa.
Atau ya aku datang pergi kan karena aku nggak bisa serius sama kamu, atau ya aku belum bisa berkomitmen sama kamu, belum bisa prioritaskan kamu, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Terus dia kayak ngerasa, kalau ini bersegi-segi ya kamu juga ngerti, kita punya hidup masing-masing kan, kamu punya kehidupan kamu, aku punya kehidupan aku. Nah ini beberapa orangnya ya gitu, misterius lah, nggak jelas. Kemudian ya suportif ini bisa tentang yang jelas kan aku tuh masih mau menghampiri gitu, walaupun aku bisa menghindar. Ya menghampiri itu kan juga harusnya kamu syukuri, dia rasa gitu. Tapi ya dia mau bilang bahwasannya, meskipun kamu itu juga kadang menjengkelkan ya. Karena aku ngerasa di sini ada orang yang dia berpikir kamu tuh bisa drama banget gitu. Ya meskipun kadang kamu menjengkelkan, tapi ya ini aku mencintai kamu ya. Luar dalamnya kamu aku suka. Gitu. Dan ini ada yang mau kasih tahu kabarnya ke kamu. Ya. Kabarnya ini tentang dia sebenarnya pengen bicara sama kamu. Jadi kalau selama dia belum berkomunikasi dengan baik, ya dia gelisah sih, dia susah tidur. Beberapa dari mereka ada yang sakit gitu ya, sakit batuk. Bayangin kayak orang yang pengen banget ngomong sama kamu tapi susah banget gitu disampaikan. Pengen komunikasi susah banget dilakukan, jadi ya batuk-batuk. Atau ini karena ya dia lagi sakit gitu ya. Ada di antara mereka yang sekarang lagi mengenang masa kecilnya. Dia ngerasa, ya aku bisa punya sifat negatif itu karena masa kecilku suram, ya. Ya kayak gitu lingkungannya bikin dia toksik. Makanya aku menyakiti kamu dan aku tersakiti sekarang, ya. Entah dia nggak bahagia, dia sensitif banget sekarang, gitu. Kadang dia kalau berhadapan sama orang-orang, bawaan dia tuh marah ya. Dia sensi banget sama orang. Kalau dia ada Marimar ya, kalau dia ada Sergio juga kayak dia cuekin gitu. Atau dia lagi males meladeni orang-orang. Dia nggak bergairah gitu sama yang lain. Ya gitu, baper terus, bawa perasaan ke kamu. Kan ini beberapa ada yang kondisi kesehatannya menurun. Entah dia sesek di dada, sering sakit kepala, bahkan ini ada yang sakit perut ya, metabolismenya nggak sehat. Terus ya, aku sih ngerasa dia tuh juga kurang berhasrat dengan yang lain. Kadang dia pengen sih ya, pengen apa gitu ya, melakukan kontak fisik, pengen melakukan kontak seksual. Tapi ya gitu, lucunya dia kayak bergairahnya ke kamu. Jadi ada yang diam-diam memendam hasrat seksual ke kamu. Ya gitu dianya. Oke? Nah, aku sekarang ngasih apa nih? Huruf sama tempat ya. Huruf ini bisa di nama dia, namamu atau siapa ya. Ada huruf ini. Ada U, H, D, J, W, N, L, S, I, E, B, Y, A. Terus ada P, ada G, huruf G, T, O, sama R. Oke? Ini huruf. Kemudian aku kasih tempat ya, wilayah. Bisa kaitan dia atau kamu pernah ke tempat ini, dekat daerah ini, atau pengen ke tempat ini, mungkin ada kaitannya dia atau kamu. Ada Eropa, Europe ya, Bukit Tinggi, Italia, Surabaya, Kupang, Jogja, Ternate, Hong Kong, Depok, China, Malang,
Singapura, Bengkulu, Pekanbaru, Australia, Tangerang, Palu, Bandung, Ambon, Pontianak, Garut, Samarinda, Semarang, Palembang, Cilacap, dan ada Solo. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok bisa Vesper saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.